Kalau sudah, semoga dengan kita menyanyikan lagu tadi, anak-anak dapat lebih mencintai lagu-lagu nasional. Ya, hari ini silahkan anak-anak buka buku paketnya ya, halaman 17. Kemarin Ibu sudah memberikan materinya mengenai pengertian ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias, dan teknik menggambar ragam hias. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam menggambar ragam hias. Silahkan buka buku paketnya ya. Ada yang masih ingat apa itu ragam hias? Coba dibuka kembali catatan anak-anak ya. Apa ragam hias? Apa? Ragam hias merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang akan tetap hidup dan sebagai pemuas keindahan bagi manusia masa sekarang maupun akan datang. Ragam hias juga memiliki peranan yang sangat penting untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Contoh dari penerapan ragam hias kemarin ada di tekstil yang diterapkan pada batik, tenun. Kemudian kalau pada kria kayu banyak ditemukan di rumah-rumah adat. Kemudian di logam juga ada, dan alat-alat rumah tangga. Lanjut, ragam hias disebut juga dengan istilah ornamen yang berasal dari kata ornare yang berarti menghias. Ragam hias merupakan salah satu karya seni rupa yang berkembang sejak zaman prasejarah yang digunakan untuk memberikan tujuan hiasan pada suatu produk agar lebih indah. Dan sebagai contohnya misalnya anak-anak memiliki produk kayu, di situ terdapat motif-motif atau ukiran-ukiran, misalnya ada motif bunga, daun, motif geometris. Itu merupakan salah satu bentuk ragam hias yang digunakan untuk memberikan kesan keindahan pada suatu produk. Ragam hias juga digunakan sebagai identitas suatu daerah. Sebagai contoh, misalnya daerah Papua itu memiliki ragam hias sesuai daerah Papua. Misalnya di daerah Papua banyak terdapat motif-motif burung cendrawasih. Itu menggambarkan daerah Papua ya, asal dari ragam hias Papua. Kemudian begitu juga di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali itu memiliki ragam hias sesuai dengan daerah asalnya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam menggambar ragam hias. Ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Motif hias merupakan pokok pikiran dari bentuk dasar perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Prinsip menggambar ragam hias yang pertama adalah
setelah anak-anak mengetahui prinsip-prinsip menggambar ragam hias, selanjutnya adalah jenis-jenis ragam hias. Yang pertama ada motif flora, kemudian motif fauna, motif geometris, motif figuratif, dan motif poligonal. Yang pertama adalah motif flora. Motif flora ini banyak mengambil bentuk-bentuk tumbuhan ya, yang kemudian digayakan sesuai selera dari penciptanya atau imajinasi pembuatnya. Selain itu, motif flora ini hampir ditemukan di seluruh Nusantara. Motif ini banyak ditemukan pada barang-barang seni seperti batik, kemudian seni ukir pada kayu, kemudian logam, kemudian pada kulit. Ini banyak menggunakan motif-motif flora. Yang kedua adalah motif fauna. Motif ini menggunakan bentuk-bentuk hewan sebagai objek yang digayakan sesuai selera dan imajinasi pembuatnya. Objek motif fauna ini merupakan bentuk stilisasi dari wujud asli secara utuh, hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari bentuk binatang. Jenis-jenis binatang yang biasanya distilisasi itu antara lain burung, ular, gajah, dan binatang-binatang lainnya. Yang ini juga dijadikan sebagai identitas atau ciri khas kearifan lokal suatu daerah. Motif fauna. Ketiga adalah motif-motif ragam hias geometris. Sebenarnya motif ini dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris ya, yang kemudian digayakan sesuai dengan imajinasi dari pembuatnya. Motif geometris ini dikembangkan dari unsur titik, garis, dan bentuk-bentuk bidang geometris lainnya yang disusun secara berulang-ulang dari bentuk sederhana sampai ke bentuk rumit yang menghasilkan suatu motif yang menarik dan indah serta memiliki makna-makna di dalamnya. Penggunaan motif ragam hias geometris ini juga dapat ditemui di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah lainnya. Kemudian motif figuratif adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk objek manusia, kemudian digayakan sesuai dengan imajinasi pembuatnya. Dikatakan figuratif karena motif ini mengacu pada bentuk figur manusia yang kemudian digayakan. Misalnya motif-motif ini ditemukan pada karya lukis dekoratif. Ini banyak menggunakan atau bentuk-bentuk figur yang dibuat lebih dekoratif pada seni lukis. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bahan atau media menggambar ragam hias. Jadi bahan yang dapat digunakan untuk menggambar ragam hias ada dua, yaitu bidang gambar dan pewarna. Yang pertama, bahan dan alat menggambar ragam hias. Yang pertama, bidang gambar. Ada kertas gambar, kain kanvas, kaca, kulit, triplek, tembok, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan pewarnanya ada pensil gambar, pensil warna, krayon, cat air, poster, cat akrilik, tinta bak, dan cat minyak. Kemudian untuk alat menggambar ada mistar, jangka, kuas, palet, dan lain-lain. Kemudian selain bahan yang digunakan ada teknik
yang harus diperhatikan dalam menggambar ragam hias. Dalam membuat ragam hias dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik mistar. Teknik mistar ini merupakan teknik menggambar dengan ketepatan bentuk suatu benda dengan menggunakan penggaris atau mistar dan alat bantu lainnya seperti jangka, trackpen, rapido, dan lain-lain. Biasanya membuat dengan teknik mistar ini banyak diterapkan pada gambar-gambar ragam hias tradisional yang sudah memiliki aturan-aturan tertentu dalam membuat gambarnya. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif, ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-sulur ya. Jadi selain bentuknya yang dibuat simetris, ragam hias juga dapat berupa pengulangan bentuk maupun suluran-suluran yang dibuat sulur-sulur begini ya. Nanti Ibu akan memberikan contoh membuat ragam hias. Selain itu, pada saat anak-anak ingin menggambar, ada hal atau aturan-aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Jadi perhatikan dulu polanya, mau simetris, asimetris, maupun zigzag, silang. Kemudian persiapan alat dan media gambar ya. Tadi alatnya sudah disebutkan kan, itu juga dengan medianya. Kemudian tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Jadi tentukan ukurannya, mau ukurannya besar, kecil, itu ditentukan dulu. Kemudian baru buat sket di salah satu kotak bidang yang telah dibuat sebelumnya. Jadi buat sket tadi dari awal harusnya sudah dipersiapkan pola ukurannya, kemudian buat sket di bidang yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya buat bentuk yang sama atau dijiplak pada bagian yang lain. Jadi ragam hias ini dapat berupa pengulangan bentuk-bentuk. Jadi buat satu bentuk dengan ukuran yang sama ataupun berbeda, kemudian diulang-ulang, dijiplak ya. Kemudian yang terakhir diwarnai. Sampai sini jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung pada saya di chat pribadi ya. Setelah anak-anak mengetahui tentang konsep menggambar ragam hias, maka hari ini Ibu akan memberikan contoh cara menggambar ragam hias mulai dari flora, fauna, bentuk geometris maupun figuratif ya.